It's Moji. Hai, good morning Moji Buddy. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bersama saya Edward Fidyadi dan inilah Moji Pagi selengkapnya. Kita awali Moji Pagi hari ini dari Jakarta. Direktorat Siber Barreskrim Polri menunggu laporan terkait serangan siber pada Bank Syariah Indonesia. Laporan polisi diperlukan penyidik sebagai landasan untuk melakukan penyidikan. Seorang oknum polisi yang diduga menembak pemuda di Gunung Kidul, Yogyakarta hingga tewas telah ditetapkan sebagai tersangka. Pihak Polda Daerah Istimewa Yogyakarta juga akan memeriksa Kapolsek Giri Subo terkait aturan penggunaan senjata api yang dibawa tersangka saat melakukan pengamanan. Beralih ke informasi lain, 2 truk dan 1 motor terlibat kecelakaan beruntun di Klaten, Jawa Tengah. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, sebuah truk kontainer terguling dan menimpa mobil angkot. Tawuran bersenjata tajam di kawasan Tebet, Jakarta Selatan melibatkan 2 kelompok remaja hingga membuat warga panik. Sementara itu di permukiman padat penduduk di Johar Baru, Jakarta Pusat, saling lempar batu dan petasan menyertai tawuran antar warga. Seorang pedagang makanan diamankan warga Palmerah, Jakarta Barat setelah diduga mencabuli 2 bocah perempuan di bawah umur. Tersangka kini mendekam di tahanan Polres Metro Jakarta Barat dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. 3 pemuda diringkus polisi di Mataram, Nusa Tenggara Barat karena mencuri belasan karung bawang putih dan terekam kamera pengawas. Modus pelaku dengan cara menggandakan kunci kios milik korban. Jangan kemana-mana karena Moji Pagi masih akan kembali dengan informasi mengenai ditemukannya mayat bayi di saluran sungai. Informasinya sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Moji Pagi bersama saya, Edward Fidyadi. Warga di kawasan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki terbungkus kain di dalam saluran air. Diperkirakan bayi malang itu berusia beberapa hari karena tali pusar masih menempel di tubuhnya. Mengaku kesal dengan perlakuan keluarga suaminya, seorang wanita asal Lumajang, Jawa Timur, nekat memotong alat kelamin suaminya saat menginap di salah satu hotel di kota Solo. Informasi lainnya, seorang wanita di Bekasi, Jawa Barat dianiaya tetangganya saat akan mengonfirmasi terkait sebuah unggahan di media sosial. Akibatnya, korban mengalami luka di bagian wajah. Seorang ketua RT di Ngawi, Jawa Timur tega membacok warga seorang ibu muda. Usai menganiaya korban, pelaku diduga melukai dirinya sendiri. Diduga ribut akibat permasalahan pembagian sembako, oknum ketua RT di Bontoala, Kota Makassar menganiaya seorang perempuan. Penganiayaan ini pun sempat terekam CCTV. Kita kembali ke ibu kota, unit Reskrim Polsek Tanjung Duren meringkus terduga pelaku pembacokan terhadap sopir taksi daring di kawasan Rawakepa, Petamburan, Jakarta Barat. Video aksi begal ponsel beredar luas di media sosial. Moji Pagi masih akan kembali dengan informasi harga telur yang masih mahal. Tetaplah di Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Moji Pagi. Moji Pagi, harga telur masih membuat cemas nih emak-emak, terutama penjual kue. Keuntungan semakin menipis. Pemilik kini juga merupakan 2 pegawainya untuk menutupi kerugian.
Sementara peternak ayam mengeluhkan kenaikan harga pakan ayam yang juga memicu kenaikan harga telur. Ya, kenaikan harga telur di Jember, Jawa Timur bahkan membuat penjualan peternak turun hingga 25%. Dan banyaknya telur yang tidak laku terpaksa dibagikan kepada warga secara gratis. Sementara itu, naiknya harga gabah juga membuat harga beras ikut naik. Pemerintah desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur membagikan beras gratis untuk para warga. Informasi lainnya, kondisi astronomi bulan purnama pada pertengahan Mei menjadi keuntungan bagi para warga di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Mereka berbondong-bondong ke pantai untuk panen massal ikan kecil yang kerap disebut impun. Longsor menimbun jalur Trans Sulawesi penghubung Kabupaten Tanah Toraja dengan Kabupaten Mamasa. 1 unit motor tertimpa sementara pengendaranya meninggal dunia terjatuh ke sungai. Mujibadi jagat maya dihebohkan dengan video berdurasi 20 detik yang memperlihatkan seorang penumpang Yogyakarta International Airport yang kepalanya terjepit pintu kereta. Penumpang sempat panik hingga petugas turun tangan. Ya, Mujibadi, setelah ini kami akan hadirkan informasi mengenai kesiapan layanan untuk jemaah calon haji lansia. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Kembali lagi di Moji Pagi. Kementerian Agama memastikan kesiapan pelayanan prioritas bagi para calon jemaah haji lanjut usia. Sejumlah fasilitas khusus ramah lansia pun sudah dipersiapkan bagi para jemaah, termasuk pelayanan kesehatan. Bekerja selama 37 tahun sebagai marbut masjid, calon jemaah haji berusia 70 tahun ini akhirnya mampu menunaikan rukun Islam kelima pada tahun ini. Ia didaftarkan berangkat haji sejak tahun 2010 oleh seorang dermawan karena ketekunannya dalam membersihkan masjid. Ia pun juga mengajarkan mengaji bagi anak-anak. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat memutuskan Kepala BKSDM dicopot dari jabatannya terkait curhatan Hussein Ali Rausanjani, guru ASN di Pangandaran yang mengundurkan diri karena mengungkap adanya pungli dan mengaku diintimidasi. Hussein yang tidak jadi mengundurkan diri kini pindah menjadi guru di Bandung. Tampil lari pagi, bakal calon presiden PDIP menyapa pendukungnya di Manado, Sulawesi Utara. Ada pula safari politik Caimin ke sejumlah mantan wakil presiden RI. Kali ini sowan ke kediaman Wapres RI ke-11 Budiono. Selengkapnya dalam Politik 24 Jam. Kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat kembali diserbu wisatawan pada hari libur kenaikan Isa Al-Masih. Kawasan Kebun Teh menjadi destinasi favorit bagi pengunjung. Dan setelah ini saya ajak Anda melihat progres kereta cepat Jakarta-Bandung. Tetaplah di Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Moji Pagi. Nah, bagi Anda yang suka bepergian ke Jakarta dan Bandung, sabar-sabar ya. Karena kabarnya kereta cepat Jakarta-Bandung akan beroperasi di tahun ini. Yuk kita lihat sama-sama bagaimana progresnya. Ya Mujibadi, siapa nih yang sarapan makannya bubur ayam? Nah, kalau biasanya terbuat dari beras putih, tapi di kawasan Pademangan, Jakarta Utara, ada nih bubur ayam yang terbuat dari beras merah. Lauknya pun menarik, selain suiran daging ayam dan telur ayam kampung, tersedia pula ikan teri goreng. Kedengarannya enak banget ya Mujibadi.
Dan selanjutnya saya ajak Anda ke Amerika Serikat. Eurobistro di Herndon, Virginia adalah satu-satunya restoran dengan menu Austria dan Eropa di daerah ini. Pemiliknya pasangan Sujono Setiawati dan Raymond Stiger asal Austria. Selain makanan yang enak, suasana kekeluargaan membuat resto ini mampu bertahan selama 24 tahun bahkan melewati pandemi. Dan berikut laporan dari tim VOA. Kita ke informasi cuaca. BMKG memperkirakan langit mendung menyelimuti seluruh wilayah ibu kota pada pagi ini. Siang harinya cuaca berawan tersebut berganti hujan dengan intensitas ringan. BMKG juga melaporkan adanya potensi hujan angin disusul petir di sebagian wilayah DKI Jakarta. Sementara pada malam harinya, hujan dengan intensitas ringan mendominasi langit Jabodetabek. Dan berikut perakiran cuaca yang telah kami rangkum dari laman BMKG. Mojibadi segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program lainnya hanya di Moji. Dan kami akhiri Moji Pagi hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Edward Fidyadi pamit undur diri. Kita jumpa lagi dalam Moji Pagi berikutnya. Tentunya hanya di Moji. Seru banget. It's Moji.